Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Penil Balikpapan mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah hari Minggu ini. Bagi saudara yang berkerinduan menjadi warga GPIB Jemaat Penil Balikpapan, dapat menghubungi anggota majelis jemaat atau langsung di kantor Sekretariat GPIB Jemaat Penil Balikpapan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 sampai dengan 16 WITA dan istirahat pukul 12 sampai dengan 13. Surat dari Majelis Sinode GPIB tentang wabah coronavirus dan sesuai himbauan pemerintah meminta agar jemaat yang merasa tidak sehat antara lain mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya dan beristirahat di rumah masing-masing. Sedapat mungkin menghindari berkumpul di tempat keramaian. Dan pelayan firman pada ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Vikaris Nona Rinda Margareta Tangke, Sarjana Sains Teologi, dan presbiter bertugas Presbiter Penil. Jemaat diundang berdiri untuk menyambut firman Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan, persekutuan, dan membawa berkat bagi kita semua. Segala yang tercipta
Jemaat yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah pada hari ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal yang ke-23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita bersama-sama mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri sendiri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Ada kuasa
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14, yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, yang menyatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir dan bimbing kami melalui perantaraan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk mampu memahami apa yang menjadi bagian firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, sehingga melalui hati yang mau terbuka ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang asalnya daripada Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, yaitu bagaimana setiap anak dalam keluarga menyadari bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu yang baik karena ia punya potensi, yaitu bakat atau talenta yang asalnya dari Tuhan. Jika hal ini terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, patutlah itu disyukuri. Karena dengan rasa syukur yang dipanjatkan dapat memotivasi setiap anak untuk semakin mengembangkan dirinya, mengembangkan talenta yang ia miliki sejak dini. Namun, di sisi lain, tak jarang juga ada orang tua yang bersikap otoriter terhadap anak-anaknya, yaitu orang tua yang menginginkan anaknya harus pandai di bidang A, pandai di bidang B, dan harus mengikuti les A, kemudian ikut pengembangan bakat B. Akan tetapi, setiap orang tua tidak menyadari apa sebenarnya potensi sang anak tersebut, sehingga ia menyarankan anaknya untuk mengikuti berbagai tes-tes dan les-les, bahkan pengujian bakat mereka. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana orang tua juga hanya memfasilitasi yang terbaik kepada sang anak untuk memiliki keunggulan di dalam berbagai bidang. Kemudian keunggulan itu justru tidak menjadikan seorang anak menjadi anak yang berakhlak baik. Dan ini juga membuat anak menjadi tidak hormat kepada kedua orang tua, bahkan orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Dan hal ini tidak dapat dipungkiri, banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga masa kini. Dan ini juga karena orang tua tidak memiliki pendekatan secara emosional, dan yang lebih parahnya lagi, tidak memberikan didikan spiritual kepada sang anak, sehingga anak tumbuh dalam pemikiran yang sekuler atau bebas. Tidak jarang orang tua hanya menuntut anak untuk menjadi unggul, berprestasi di dalam pendidikannya. Jikalau tidak unggul, itu akan membuat malu orang tua, dan orang tua terlalu memasang standar yang tinggi kepada sang anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari fenomena masa kini yang terjadi di sekitar kita,
dapat kita refleksikan bersama. Apakah kehadiran kita sebagai orang tua ketika sang anak berhasil, kita justrulah seorang yang punya kontribusi terbesar kepada masa depan anak-anak kita. Siapakah yang akan bangga jika anak-anak kita yang telah kita didik itu berhasil? Tentunya diri kita sendiri. Akan tetapi kita dapat melihat banyak kasus yang terjadi masa kini, anak-anak justru tidak menyukai apa yang menjadi prestasi mereka saat ini. Seharusnya prestasi itu atau kebanggaan itu tidak hanya terjadi kepada orang tua, tetapi kepada diri sang anak. Dan saya yakin dan percaya semua jemaat di sini pasti memperlengkapi setiap anak-anak kita dengan pendidikan iman atau spiritualitas yang baik kepada anak-anaknya. Dan itu terlihat nyata bahwa setiap orang tua yang memiliki anak pasti selalu mengikut sertakan anak-anaknya di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online di GPIB Jemaat Peniel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan pembacaan kita saat ini. Kitab Amsal adalah kitab yang berisikan syair-syair hikmat Salomo, terkhusus pada pasal 23 ini, yang merupakan bagian dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Salomo muda pada masa awal pemerintahannya, ia meyakini dan ia menghayati bahwa melalui pendidikan atau hal-hal yang dididikkan kepadanya melalui sang ayah dan orang-orang di sekitarnya lah yang membuat ia menjadi seorang raja yang bijaksana. Tentunya hal itu tidak terlepas dari kuasa Tuhan yang selalu ada dan selalu melindunginya setiap saat. Khususnya ayat yang ke-12 ini, kita diajak untuk kembali mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga pada pengetahuan. Artinya, setiap orang yang mendengar didikan, hendaklah mereka pun menjadikan didikan itu rambu-rambu di dalam kehidupannya. Seperti halnya rambu-rambu lalu lintas, merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan. Nah, rambu-rambu inilah yang harus kita taati di dalam berkendara. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Rambu-rambu kuning inilah yang menjadi prioritas untuk kita berhati-hati setiap saat. Sehingga tidak melalui rambu-rambu ini kita kembali lagi untuk tetap fokus pada ajaran Tuhan yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami bahwa setiap pengetahuan, kecerdasan, kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang asalnya dari Tuhan. Dan dari sini kita diingatkan untuk tetap menaruh Tuhan sebagai yang terutama atau sebagai yang prioritas, sama seperti halnya Salomo yang mengutamakan Tuhan di atas segala hal yang ia miliki. Dan jika kita tidak menaruh Tuhan sebagai prioritas, hati-hati, kita bisa salah jalan. Bisa kita bayangkan jika hidup kita sebagai orang tua tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tentunya kita tidak dapat memberikan didikan yang baik kepada anak-anak kita. Karena segala sesuatu yang benar dan yang baik asalnya tentu dari Tuhan. Sebab sumber utama di dalam kehidupan ini adalah Tuhan, dan oleh karena itu mari kita refleksikan apakah selama ini kita sudah menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita
sebagai didikan yang baik di dalam sepanjang kehidupan kita hingga detik ini. Ada satu cerita tentang Evan dan ayahnya. Ayah Evan berprofesi sebagai hamba Tuhan. Dan suatu hari, sang anak menghampiri ayahnya untuk meminta agar kerbaunya yang saat itu tengah sekarat didoakan. Evan berkata, "Ayah, bagaimana bisakah ayah berdoa untuk kesembuhan kerbau kesayanganku?" Ayahnya menjawab, "Kerbau saja masa didoakan. Baiklah, ayah berdoa untuk kerbaumu. Mari kita berdoa. Kami doakan untuk kerbau ini, jika mau mati, matilah. Jika mau hidup, hiduplah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Dan tidak lama kemudian, keadaan sang kerbau pun semakin memburuk. Kerbau kesayangan Evan pun tidak lama mati. Dan 3 hari setelah kematian sang kerbau, ayah Evan pun jatuh sakit. Ayah Evan yang terbaring di tempat tidur kemudian memanggil sang anak. "Evan, anakku, bolehkah kamu mendoakan untuk kesembuhan ayah?" Jawab Evan, "Sangat boleh, ayah. Mari kita berdoa." "Aku berdoa untuk ayahku. Jika mau mati, matilah. Jika mau hidup, hiduplah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita ajarkan pasti berdampak bagi sang anak. Jika kita mendidik anak kita dengan cara yang baik, hasilnya juga tentu baik. Akan tetapi, jika kita mendidik anak dengan cara yang tidak baik, masakan mungkin anak kita bisa menjadi lebih baik daripada pribadi kita. Semua orang tua pasti mengajarkan anak-anak kita yang terbaik untuk mereka. Pasti hal yang terbaik itu akan membuahkan hasil untuk masa depan anak-anak kita lebih cerah daripada kita sendiri. Dan oleh karena itu ada pepatah mengatakan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya, sikap karakter orang tua pasti akan ada yang ditiru oleh sang anak. Dan hal itu pun sejalan dengan cerita tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menanamkan rasa hormat kepada Tuhan, kita menanamkan sikap hormat kepada orang lain, dan kita juga menanamkan sikap respek kepada setiap orang yang dia temui. Dan kita juga menanamkan sikap bertanggung jawab dan masih banyak lainnya, hal-hal yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Demikian juga diri kita sebagai seorang muda. Ketika begitu banyak ajaran-ajaran yang ada, banyak informasi-informasi yang kita terima karena begitu canggihnya teknologi, media sosial, baik di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu memberikan banyak informasi kepada kita. Tetapi hal ini harus kita kembali lagi kutip. Kita harus menjadikan diri kita ini rambu-rambu terhadap ajaran-ajaran yang kurang baik, ajaran-ajaran yang sekiranya mungkin itu menyimpang di dalam ajaran Kristiani. Dan itu terkadang tidak jarang membuat kita hilang arah
dan bersikap acuh tak acuh kepada setiap orang yang kita temui. Dan kita menganggap segala sesuatu dapat kita jawab dengan pengetahuan yang kita miliki. Tetapi kita lupa didikan atau nasihat atau wejangan dari orang tua kita sendiri. Sebab didikan itu memiliki nilai yang baik dan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga dengan kondisi saat ini. Kita yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita memiliki begitu banyak waktu untuk keluarga. Marilah kita pakai waktu itu untuk kembali mengakrabkan diri satu sama lain, saling mengenal karakter, saling mengenali, menanam, bahkan memupuk spiritualitas iman kita beserta dengan keluarga. Sehingga di dalam lingkup keluarga kita terus merasakan syukur dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga apapun tantangan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita mampu siap sedia, kita mampu bertahan, kita mampu ada di dalam lingkupan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun pemberian Tuhan, baik suka maupun duka, marilah kita imani itu dengan penuh ungkapan syukur bahwa Tuhan juga telah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang mau terus berjuang melawan masa-masa yang sulit saat ini. Dan ingatlah, keluarga adalah harta yang berharga. Terlebih khusus, harta itu kita berikan perlindungan, yaitu Tuhan. Pastilah tidak akan terukur nilai, bahkan arti sebuah iman di dalam kehidupan keluarga kita. Mari terus kita tanamkan semangat itu. Setiap didikan mari kita dengar. Sehingga di dalam kehidupan kita hingga detik ini dan seterusnya mampu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari menjadi pelaku firman. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri.
bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas setiap detik, setiap hari yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Setiap berkat-Mu ya Tuhan, nafas kehidupan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Tidak terukur Tuhan, begitu banyak penyertaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi mampu kami tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami, dan juga terlaksana di dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya itu menjadi pedoman kehidupan kami, sehingga kami mampu mengarahkan setiap hati, setiap anak-anak kami, untuk menjadi pribadi yang terus mengenal Engkau Tuhan, pribadi yang juga tangguh, pribadi yang mau dengar-dengaran, pribadi yang mau terus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini ada di dalam pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, satu demi satu Tuhan, kiranya Engkau pulihkan mereka. Engkau topang mereka Tuhan di dalam setiap gumul dan juang mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka di dalam segala situasi Tuhan. Engkau yang menuntun mereka, Engkau mendekap mereka, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan satupun hamba-Mu Tuhan untuk dapat larut dalam kesedihan, larut dalam pergumulan hidupnya. Engkau pasti mengangkat mereka ya Tuhan. Meskipun terjatuh, Engkau tidak akan membiarkan setiap hamba-Mu jatuh hingga tergeletak. Ya Tuhan Allah Bapa kami, teruslah kuatkan hati kami, sebab hati kami ini rapuh ya Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Engkaulah yang menguatkan, Engkau memberikan pengharapan bagi kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami ini dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini ada di dalam sakit penyakit dan juga proses penyembuhan. Kiranya Engkau topang mereka Tuhan, Engkau jamah setiap tubuh mereka yang saat ini mereka keluhan sakit. Satu demi satu ya Tuhan, Kau berikan topangan. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan mungkin tindakan medis yang saat ini mereka jalani ya Tuhan. Kau pulihkan mereka, sebab Engkau Tuhan tabib yang agung,
Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau ketika Engkau mau menjamah, ketika Engkau mau pulihkan setiap pribadi yang rapuh ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini berulang tahun di dalam sepanjang pekan ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, Engkau Tuhan terus sertai keluarga ini. Engkau terus teguhkan mereka, kuatkan iman mereka Tuhan, untuk bersama-sama ada di dalam karya Tuhan dimanapun mereka berada. Jadikanlah mereka Tuhan sumber berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Sehingga kehidupan mereka Tuhan terus mengimani bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada dan nyata, berproses bersama mereka Tuhan hari lepas hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPIB Peniel. Berkati ya Tuhan setiap program kerja yang ada, setiap pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu. Kau berkati Tuhan. Kau juga berkati presbiter yang ada di dalam gereja-Mu, khususnya presbiter yang saat ini bertugas. Kau berkati mereka di dalam setiap keluarga mereka Tuhan, di dalam pelayanan mereka. Tangguhkanlah iman mereka ya Tuhan, terus kokohkan, sehingga mereka pun mampu terus melayani Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa mereka Tuhan, hanya untuk Engkau. Dan kami juga berdoa untuk organis, sound system, song leader, tim Inforkom, multimedia Tuhan, apapun ya Tuhan, setiap orang-orang yang membantu di dalam proses peribadahan pada hari ini, Kau berkati mereka satu demi satu Tuhan. Kau berkati dan lingkupi mereka dengan kesehatan, kekuatan, bahkan jiwa yang selalu ingin melayani Engkau ya Tuhan. Kau limpahkan mereka berkat dan arif kebijaksanaan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau juga kukuhkan setiap pemerintahan pada masa ini Tuhan. Kau kuatkan setiap pemimpin negara kami, baik presiden, para menteri, dan juga pejabat pemerintahan yang lainnya ya Tuhan, TNI, Polri, semuanya ya Tuhan. Kau kukuhkan mereka, Kau berikan semangat, Kau barui ke setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga melalui pertolongan Tuhan, mereka mampu memimpin negeri ini dengan baik ya Tuhan, dengan membawa negeri ini kepada damai sejahtera, kepada keamanan, kepada keadilan ya Tuhan, sehingga negeri ini mampu terus menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Begitu juga dengan masa-masa pandemi COVID-19 ya Tuhan, Kau berkati, Kau berikan setiap kami Tuhan yang terdampak COVID-19 ini kekuatan. Kau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami mampu menjalani masa-masa new normal ini dengan baik, mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada Tuhan dengan baik, sehingga kami juga terhindar dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap tim dokter, perawat yang ada ya Tuhan. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kekuatan, sehingga melalui pelayanan mereka di dalam rumah sakit atau dimanapun mereka berada Tuhan, mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan setiap pasien yang ada ya Tuhan, sehingga di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan ya Tuhan Allah Bapa kami. Masih banyak doa-doa yang ingin kami utarakan kepadamu. Engkau tahu Tuhan setiap hati kami yang terus mengarahkan hati kepada Engkau, membawa setiap pergumulan kami. Kiranya Engkau teguhkan hati kami, kuatkanlah kami dan peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus. Kami telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat pesan Alkitab berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Maliaki 3 ayat 10. Tuhan memberkati persembahan kita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh milik kami adalah anugerah-Mu semata-mata. Sebab Engkau menyediakan segala yang baik bagi anak-anak-Mu ketika mereka memanggil nama-Mu. Persembahan kami bukanlah ungkapan prestasi, melainkan suatu ungkapan syukur dalam bersaksi bahwa hidup kami hari lepas hari dijamin oleh kasih ilahi yang nyata dari Yesus Kristus, sumber berkat kami. Ubahlah persembahan kami ini menjadi kekuatan yang mendorong pelayanan dan kesaksian gereja-Mu, sehingga makin banyak orang memahami bahwa Yesus Kristus adalah roti kehidupan yang menjamin kehidupan seluruh ciptaan. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu 27 September 2020. 1. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Piniel Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Bagi jemaat keluarga yang bersukacita atas kelahiran putra-putrinya. Bagi jemaat keluarga atas keberhasilan baik dalam pendidikan dan usaha. Pada sepekan yang telah berjalan, hari Minggu 20 September 2020 sampai dengan hari Sabtu 26 September 2020. Tuhan memberkati kita. 2. Peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat tahun 2020 sampai dengan 2022 dilaksanakan hari tanggal Minggu 4 Oktober 2020 jam 9 WITA. Tempat Gereja Piniel. Persiapan Jumat 2 Oktober 2020 pukul 19 WITA. 3. Peneguhan siri jemaat dilaksanakan hari tanggal Minggu 11 Oktober 2020 jam 08 WITA. Tempat Gereja Piniel. Persiapan Jumat 9 Oktober 2020 pukul 19.00 WITA. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang telah menyertai ibadah kita dan menggerakkan jemaat untuk memberikan persembahan guna menopang pelayanan gereja, juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Rinda Tangke, Sarjana Sains Teologi. Organis Adi Samuel Tambunan, Song Leader Saudara Tata Nander dan Ibu Selvi Tambunan Pinangkaan. Dan tim Inforkom Jemaat GPIB Piniel. Demikian warta jemaat. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari berdiri.
jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.